Kisah nyata ini tentang mualaf diambil dari buku Mengapa Aku Pilih Islam, penerbit PT Intermasa 1997. Kisah ini ada pada halaman 9 tentang seorang bernama Anastasia Suryanti. Baik, inilah kisahnya. Cinta kasih itulah ajaran yang selalu ditanamkan orang tuaku. Tuhan akan menebarkan kasih kepada umatnya yang selalu mengembangkan cinta kasih pada sesama. Begitu pesan ayah saat aku melanjutkan sekolah keluar kota. Aku lahir di Bantul, Yogyakarta tanggal 20 Juni 1971 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat menjalankan ajaran Katolik. Tempat tinggalku pun tidak jauh dari gereja dan pusat pengembangan Katolik tingkat kabupaten. Setiap hari Minggu aku pergi ke gereja bersama orang tua dan adik-adikku. Karena seringnya ke gereja, aku tidak ingat lagi sejak kapan aku pergi ke sana. Menurut cerita ayah, aku dipermandikan dan dibaptis dengan nama Anastasia ketika masih balita. Kedua orang tuaku bukan orang terpelajar. Mata pencarian ayahku adalah sebagai penebas atau pembeli padi di sawah, lalu menjualnya ke pasar sehingga hidup kami pas-pasan. Meski dalam ekonomi yang serba pas, kami tetap menjadi penganut agama yang taat. Kedua orang tuaku selalu menyempatkan diri pergi ke gereja, walau bagaimanapun sibuknya. Bahkan aku didorongnya untuk menjadi aktivis gereja. Karena pertimbangan ekonomi pula lah, maka ayah menyekolahkanku ke sekolah negeri. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Semasa SMP aktivitasku belum tampak. Tetapi begitu di SMA aku mulai mengikuti aktivitas gerejani. Aku menjadi pengurus OSIS di bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan keagamaan seperti Paskah dan Natal di sekolah selalu kuselenggarakan. Selama mengikuti pendidikan di SMA, aku tak pernah berpikir bahwa kelak keyakinan beragamaku akan berubah. Aku sangat yakin bahwa dengan doktrin Trinitas hidupku akan selamat. Kemantapan beragamaku mulai teruji ketika aku harus melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Di sana banyak mahasiswa yang berjilbab. Pada awalnya aku tidak menaruh perhatian terhadap kawan-kawanku selain berteman biasa. Namun secara tidak sengaja aku mengamati kehidupan keluarga teman-temanku yang kebetulan muslim. Setiap perilaku kehidupan mereka tidak luput dari perhatianku. Kehidupan mereka tampak tentram dan yang menarik, mereka selalu berprestasi di kampus. Inilah yang menarik perhatianku. Aku sering diajak pulang ke rumah mereka meski tidak seagama. Aku tetap diperlakukan secara santun. Ketika mereka melaksanakan sholat jamaah, aku hanya duduk menyaksikan sambil merasakan kebahagiaan mereka. Seperti ketika kami sekeluarga ke gereja. Itulah awal ketertarikanku pada Islam. Rasa tertarikku pada Islam semakin tidak terbendung. Meski takut akan reaksi orang tua, aku tetap melakukan kajian terhadap Islam melalui buku-buku yang kupinjam dari teman-teman. Selain itu, aku juga aktif mengikuti diskusi mengenai Islam. Di sela-sela kesibukanku mengerjakan tugas akhir kuliah. Meski mengalami goncangan keimanan, kuliahku dapat diselesaikan tepat waktu. Pada bulan April 1994 aku diwisuda. Sungguh ini merupakan suatu hal yang membahagiakan sekaligus membuatku bimbang. Karena setelah diwisuda, aku akan berkumpul kembali dengan keluargaku. Jika demikian, aku ragu niatku masuk Islam akan dapat terwujud. Maka aku memutuskan untuk bekerja dalam bidang agrobisnis di luar kota, yaitu di Subang. Di tempat baru ini aku mulai menjalankan ibadah Islam. Dan pada bulan Agustus 1994 aku resmi masuk Islam. Disaksikan teman sekerja dan para tetangga. Selang beberapa waktu masalah kepindahan agama itu kuceritakan pada orang tuaku melalui surat. Aku tidak tahu reaksi mereka karena mereka tidak pernah membalas suratku. Aku hanya berharap ayah dan ibu tidak marah dengan keputusanku ini. Karena memang inilah jalan keimanan yang kuyakini benar. Pada bulan Ramadan 1415 Hijriah 1994 Masehi, aku memberanikan diri pulang sekaligus menyampaikan keislamanku pada orang tuaku. Alhamdulillah, doaku selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu tidak melarangku, tetapi mereka berharap agar aku tidak mempengaruhi adik-adikku. Aku sangat lega atas sikap orang tuaku. Kabar keislamanku ini akhirnya diketahui juga oleh kawan-kawan remaja Musola Al-Amin.
kembalikan Lord desa tempat tinggalku. Aku ingin memperbaharui keislamanku di desaku sendiri. Maka pada tanggal 20 Ramadan 1415 Hijriah dengan bimbingan Ustadz Syaibani selaku Ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Daerah Muhammadiyah Bantul, aku kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kini meski hidup di tanah rantau, aku benar-benar merasakan kedamaian yang hakiki. Apalagi aku mendapatkan seorang suami yang juga muslim, rasanya kebahagiaan itu semakin lengkap.